Pak Andre, mohon izin backlight. Oh, backlight. Iya. Jadi di sini. Pak, Pak izin, dari 3 hari berlangsung race ini, MotoGP ini, apa catatan-catatan penting Dorna terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, Pak? Walaupun secara umum berjalan baik, tapi tentu ada catatan-catatan penting, Pak, untuk perbaikan ke depan. Oke. Dari segi pendapat dari Dorna dan FIM, ini hanya segi diskusi minor-minor lah. Ada yang bekas motor jatuh minta dirapikan lagi. Tentunya ini masih panjang jaraknya menuju SBK ya. Dari sisi FIM sendiri hal yang sama, perapian yang lintasan aspal yang tergerus minta dibenarkan. Tapi laporan detailnya nanti mereka akan kirimkan setelah 2 minggu itu laporan analisa fact finding berdasarkan diskusi dengan pembalap Dorna dan dikeluarkan resmi oleh FIM untuk panitia penyelenggara. Terkait hujan, Pak. Kita Pak, kalau hasil dari aspal yang kemarin itu sudah bagus atau apa? Oke, hasil aspal yang kemarin menurut mereka sudah bagus. Ini yang aspal yang dari 16,5 sampai 5,5 ya, sudah cukup bagus. Begitu juga dengan sisa lintasan yang lain ya. Jadi tidak ada kendala sehingga mereka memberikan homologasi A untuk melanjutkan ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Terkait hujan, Pak, apakah dari Dorna ada catatan untuk bisa mengubah seandainya tahun-tahun depan ada race lagi di Indonesia untuk mengkaitkan dengan musim hujan yang ada di Indonesia, musim di Indonesia gitu? Balap di Indonesia ini kan merupakan rangkaian dari seri-seri balap 1 tahun Dorna ya. Jadi kenapa di Indonesia ini, karena di belahan dunia lain, Eropa musimnya sedang musim dingin ya. Jadi mereka cari daerah yang panas. Nah, kebetulan Indonesia dapat jatah, namun sangat disayangkan hari ini terjadi hujan yang cukup deras. Mungkin diundurkan ke bulan Agustus atau apa gitu, Pak? Misalnya itu jadwal bisa saja kami ajukan ke mereka ya dalam rangkaian balap, namun keputusannya tetap ada di Dorna karena jumlah balapnya dengan tahunnya ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Dorna. Oke. Gimana? Ya, Marc Marquez tadi nggak sempat ikut race. Marc Marquez ini tidak diizinkan untuk melanjutkan balap oleh CMO. Jadi di setiap balap ada Chief Medical Officer dari Indonesia, Dr. Stephen. Setelah berdiskusi dengan CMO dari FIM sendiri, memutuskan karena Mark sudah 3 kali jatuh, kondisinya diragukan atau dianggap bisa membahayakan diri sendiri apabila masih melanjutkan balap dan terjatuh lagi. Jadi mereka memutuskan Mark tidak diizinkan untuk melanjutkan balap. Apa kira-kira yang menjadi strugglingnya Marc Marquez makanya dia kesulitan di Mandalika? Seperti pernah saya bilang, kita boleh jago di satu area, tidak bisa jago di semua area ya. Mungkin melihat catatan waktu pembalap-pembalap lainnya, Mark ingin menaklukkan tikungan tersebut sehingga selalu over dan jatuh beberapa kali kan jatuh di tikungan yang sama ya. Jadi mungkin dia ingin berusaha menaklukkan lintasan tersebut. Oke, Pak, terkait dengan ini gelaran internasional yang akan dilaksanakan di selanjutnya, di waktu-waktu selanjutnya. Nah, ini kan upaya perawatan dari sirkuit sendiri itu seperti apa, Pak? Kedepannya kami akan melakukan perawatan secara rutin ya. Jadi setiap berkala akan kita bersihkan permukaan lintasan. Namun cara yang paling mudah adalah mempergunakan lintasan itu, karena dengan mempergunakan lintasan itu debu-debunya akan terangkat, akan keluar dari pori-pori ya. Namun tetap aja kami akan melakukan rutin maintenance dengan truck sweeper kami untuk membersihkan permukaan lintasan. Pak, ada saran dari Campbell dan David untuk pengaspalan ulang seluruh lintasan? Iya. Tidak ada saran dari mereka karena Campbell dan Davis ini bukan pihak menyelenggarakan balap, hanya sebagai konsultan. Jadi permintaan itu datang dari tim selaku regulator Federasi Otomotif Dunia. Masukan mereka kalau tidak ada? Tidak, seperti saya bilang,
masukan resminya akan dikeluarkan dalam 2 minggu ke depan. Oke, kemarin sempat terkikis beberapa lintasan, kemudian ada oli tumpah dan lain sebagainya. Itu bagaimana antisipasinya, sementara hari ini juga terjadi hujan deras sebelum pelaksanaan race? Kalau perihal jatuh kemudian tumpahan bensin menyebabkan kebakaran dan ada tumpahan oli juga, itu Mike sendiri sudah menyatakan kesigapan marshal kita yang langsung memadamkan api, kemudian membersihkan bekas oli di permukaan lintasan dengan deterjen khusus, lap khusus, sehingga balap bisa dilangsungkan dengan cepat. Jadi menurut beliau peningkatan kemampuan marshal kita jauh lebih meningkat dibandingkan WSBK, kemudian precision juga. Kebetulan yang MotoGP ini beliau mengikuti dari hari ke hari, jadi setiap hari kemampuannya bertambah. Setelah MotoGP di Mandalika tahun ini, ada pembicaraan kapan lagi akan digelar hal yang sama Pak di sini Pak? Kalau MotoGP ini setahu saya sudah menjadi agenda rutin ke depannya ya. Ini Pak Menteri Bapak Sandiaga Uno sudah mendiskusikan hal ini, juga Bapak Menteri Erick Thohir akan menjadi kegiatan rutin setiap tahun. Ya, apa respon MotoGP terhadap pawang hujan itu muncul? Kalau itu saya masih belum dapat masukan. Keluarnya dari siapa Pak? Permintaannya ada dari Dorna juga ya. Untuk alasannya apa saya nggak tahu ya. Beliau yang ngajak ke dalam, karena kalau tidak atas izin Dorna dan pun tidak ada yang diperbolehkan melewati pagar pembatas antara ruang umum dengan ruang balap. Tadi kan kita lihat ekspresi dari pembalap lucu.